Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Baik, kali ini Pak Guru akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1 materi KD 3.7 memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Sebelum kita lanjutkan, mari terlebih dahulu kita mulakan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada KD 3.7 ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami arti zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zakat dengan lancar. Ketiga, peserta didik dapat menyebutkan orang yang berhak menerima zakat dengan lengkap. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Adapun cakupan materi pada pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama, arti zakat atau pengertian zakat. Yang kedua, macam zakat. Yang ketiga, mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat adalah hikmah berzakat. Kita masuk ke materi yang pertama, arti zakat atau pengertian daripada zakat. Anak-anak tentunya tidak asing lagi dengan istilah zakat, karena istilah ini sudah sangat familiar sekali di kalangan masyarakat kita. Nah, sebetulnya zakat itu apa sih? Nah, ini akan kita bahas. Menurut bahasa, zakat adalah membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nah, ini adalah arti atau pengertian daripada zakat. Macam-macam zakat. Zakat itu terbagi 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Jadi dalam zakat fitrah ini yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok. Jadi kalau seseorang makanan pokoknya adalah nasi atau beras, maka yang dikeluarkan adalah beras. Jika seseorang makannya adalah nasi jagung, maka yang dikeluarkan adalah nasi jagung. Tidak boleh dia makannya beras atau makannya nasi beras, tapi yang dikeluarkan adalah nasi jagung. Nah, waktunya kapan? Waktunya membayar zakat fitrah ini. Jadi, waktu yang dibolehkan itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri dilaksanakan. Orang yang wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama, dia harus beragama Islam.
Yang kedua, punya penghasilan cukup. Yang ketiga, masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, contoh cara menghitung zakat fitrah. Ada pertanyaan. Jumlah anggota keluarga Pak Rifai 3 orang, yaitu terdiri dari Pak Rifai, istri, dan anaknya. Nah, berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Oke, kita jawab. Nah, ini ketika membayarnya dengan bahan makanan, ya. 2,5 kilogram dikalikan 3 orang anggota keluarga, maka jika setiap orang 2,5 kilo, maka dikalikan 3, hasilnya adalah 7,5 kilogram. Nah, lalu bagaimana kalau membayarnya berupa uang? Nah, maka jika harga beras per kilogramnya adalah 10.000, maka 10.000 kali 2,5 kilogram, ketemulah di situ 25.000 setiap orangnya. Maka dapat kita kalikan jika anggota keluarganya adalah 3, maka 25.000 dikali 3 sama dengan 75.000 rupiah. Sekarang adalah zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab dan haul. Nah, nisab itu apa? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Sedangkan haul adalah harta yang telah mencapai 1 tahun dimiliki. Jadi, ketika seseorang memiliki harta, tapi tidak mencapai nisab yang telah ditentukan, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat mal. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, pemilik harta adalah orang balik atau tidak gila. Jadi ketika anak yang belum balik, dia mempunyai harta yang sudah mencapai nisab, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat mal karena statusnya belum balik. Dan juga sama, orang gila juga tidak diwajibkan untuk membayar zakat mal. Yang ketiga, harta tersebut jenis harta yang wajib dizakati. Jadi misalnya emas, perak, hasil pertanian, hasil perkebunan, itu harta yang wajib dizakati. Yang ketiga, harta yang dimiliki telah mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, harta tersebut adalah miliknya sendiri. Tidak boleh harta milik saudaranya misalkan tanpa seizinnya dizakati. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini jenis harta yang wajib dizakati. Emas dan perak, hasil pertanian seperti jagung, padi, ya. Binatang ternak, ya, seperti kerbau, sapi, kambing, itu ada zakatnya. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Perdagangan dan jasa, ya, misalkan dia bekerja, nah gajinya itu
ternyata telah mencapai 1 nisab, maka dia wajib membayar zakat. Kemudian barang temuan. Nah, ini ada contoh soal. Jika seseorang mempunyai 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram 400.000, maka nilai nisabnya adalah 85 gram dikalikan 400.000 sama dengan 34 juta. Nah, lalu berapa zakat yang harus dibayarkan? Nah, zakat yang harus dikeluarkan atau yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari 34 juta. Ditemukan adalah 850.000. Nah, lalu siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Nah, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan atau orang sering menyebutnya 8 asnaf. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah fakir. Orang yang tidak memiliki harta. Jadi, dia tidak mampu untuk memenuhi hidupnya sendiri karena dia tidak punya penghasilan. Yang kedua, orang miskin. Orang yang berpenghasilan tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil zakat atau panitia penerima dan pengelola dana zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab atau hamba sahaya, budak, ini di zaman dahulu. Yang keenam adalah gharim. Orang yang memiliki banyak hutang. Hutang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang punya hutang tapi untuk kemewahan? Nah, maka dia bukan termasuk kategori gharim ini ya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Seperti ustadz atau kiai, guru ngaji di kampung-kampung seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, musafir ya, dan para pelajar perantau yang kehabisan bekal. Hikmah zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hartanya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.